Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya yang sedang menyaksikan video saya. Nah, di sini saya ingin membagikan tutorial bukan cara ya, tutorial membuat program sederhana dengan bahasa pemrograman Python ya. Nah, bahasa pemrograman Python ini sudah kita tahu ya, di sini bahasa pemrograman yang notabene paling mudah digunakan ya. Jadi diharapkan teman-teman semua yang menonton video ini paham ya apa yang saya tulis dan mengerti lah aluran kodenya. Oke. Di sini kita akan membuat 5 program atau 5 project yang kita buat ya. Nah, project-projectnya seperti apa? Langsung tonton aja ya sampai habis. Nah, di sini kita langsung aja. Di sini saya memakai text edit PyCharm ya, memakai PyCharm sebagai IDE atau text editornya. Teman-teman semua bebas memakai apa? VS Code, Notepad++, bebas ya. Di sini saya sendiri memakai PyCharm. Oke. Nah, langsung aja kita mulai ke program yang pertama. Oke, ya program yang pertama kita ya, di sini saya masuk ke si PyCharm ini ya, kosong ya. Nah, sebelum itu di sini kalau kalian belum download Python, download dulu ya Python beserta text editornya dan juga buat apa filenya, file Pythonnya. Nah, bagi yang sudah langsung aja di sini kita coding. Oke, ya di program yang pertama kali ini kita ingin membuat seperti ini, ya, membuat form identitas mahasiswa, ya, tampilannya seperti ini, ya. Nah, di sini ada kita disuruh menginput, ya, beberapa identitas-identitas seperti nama, ya, kita disuruh menginput nama, kita disuruh untuk menginput NIM, kita disuruh untuk menginput alamat. Nah, nantinya hasil inputan kita akan kita cetak seperti ini, ya. Nama, contohnya di sini karena saya menginput Indra Kurniawan, akan keluaran Indra Kurniawan, NIM-nya sekian-sekian dengan alamat Bekasi. Oke. Nah, ini sederhana sekali ya. Oke, langsung aja kita ke programnya. Nah, di sini untuk menyimpan ya, untuk menyimpan nilai inputan kita nih seperti ini ya. Nanti kan akan kita panggil lagi ya di sini, di sini, di sini ya kan. Maka dari itu kita butuh alat atau tempat untuk menyimpannya ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum sudah belajar, sudah paham apa itu variabel ya. Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai ya atau menyimpan datanya. Nah, maka dari itu kita butuh dulu variabel. Oke. Kita mau bikin ini dulu aja ya, form identitas mahasiswa, kita bikin dulu. Sebelum itu kita bikin dulu ya, kita cetak ya, sudah tahu ya, fungsi print di Python. Nah, kita print, kita ingin mencetak, oh sebentar, biasanya autocomplete, enggak autocomplete. Oh ya, oke, udah autocomplete ya. Print, kutip, untuk memunculkan teks ya, fungsi kutip itu. Nah, kita set ya, ini sebagai ya, desain-desain aja. Oke, print ya. Form identitas mahasiswa gitu ya, mahasiswa oke gitu ya, di enter aja, kita lanjut ke baris baru. Iya, ini belum kita kasih ya biar bagus ya, nggak kanan kiri doang, nggak yang kiri doang ya gitu. Nah, sudah saya bilang tadi barusan dari awal kita butuh variabel untuk menyimpan nilainya. Maka dari itu kita buat variabel dulu ya. Di sini kita buat aja variabel nama ya. Ya, nama, habis itu NIM, habis itu alamat. Sekarang kita buat dulu yang nama ya. Kita langsung aja nama. Kita buat variabel nama, untuk penamaan variabel bebas ya. Pokoknya untuk ini Kakak saya mau menyimpan nama dulu ya. Nah, di sini langsung aja karena kita ingin meminta input, kita butuh fungsi input. Input. Nah, ya, langsung di enter aja kalau sudah muncul. Nah, langsung kita kasih kutip untuk memberikan teks, masukkan itu nama Anda. Ya. Oke. Nah, kita sudah meminta input di sini ya. Kalau saya running, nanti bentuknya saya gini. Nih ya, diklik aja ini hijaunya. Oke ya. Tuh, nah, di sini sudah meminta input ya. Oke, lanjut lagi dengan yang lain. Nah, sekarang kita enter aja. Ini masih jalan, kita stop dulu aja.
Gitu. Nah, ini bukan error ya, bukan error karena memang saya stop secara paksa. Oke. Nah, di sini NIM ya, NIM kita butuh NIM ya, input ya, masukkan NIM Anda gitu ya. Gitu. Waduh, NIM Anda gitu ya. Nah, udah nama, udah NIM, giliran yang terakhir alamat. Alamat itu sama dengan input ya, masukkan alamat Anda gitu ya. Oke. Gitu sudah. Sekarang kalau kita running nanti muncul seperti ini ya. Nah, lanjut lagi kita untuk mencetak apanya? Tadi ada ini ya, kita ingin mencetak si ini. Gampang ya, pakai print ya. Pokoknya untuk apa-apa itu pakai print ya, untuk mencetaknya itu pakai print. Tambahin aja lah ya biar kayak gini ya, biar rata gitu. Oke, sekarang tinggal kita cetak aja ya. Print ya. Kita kasih teks ya. Kayak mana nih? Bentar, nama. Oh iya, nama titik dua, nama gitu, titik dua ya. Oke. Nah, di sini kita kasih koma. Kenapa kita kasih koma? Karena nanti kita ingin memberikan variabel di sini ya. Kita ingin memanggil variabel nama yang sudah kita masukkan, kita panggil di sini ya. Yang sudah keisi kan nanti keisi nih. Keisi, nah nanti kita panggil aja. Oke. Nama gitu. Oke, udah ya. Kenapa harus kita kasih koma? Kalau nggak dikasih koma error. Ya, error ya. Jadi kita harus kasih koma gitu ya, agar koma ini sebagai pemisah ya antara ini dengan yang ini, antara teks yang tidak ada variabelnya dengan teks yang ada variabelnya ya. Gitu. Langsung aja cetak lagi, print ya. Bisa kalian copy paste aja jika kalian mau lebih hemat ya. Nah, sekarang nama NIM gitu. NIM dengan NIM. Di sini NIM-nya ya, panggil aja NIM gitu. Bentar. NIM-nya huruf kecil. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir print lagi gitu. Iya, sekarang alamat. Alamat. Ya, dua. Oke. Alamat. Oke, ya, sudah kita panggil-panggil variabelnya ya. Ini bisa kita ratain aja ya, bisa kita ratain, bisa main nama alamatnya. Ini biar rapi aja sih sebenarnya. Oke. Nah, sudah seperti ini sudah jadi. Oke. Nah, hanya 8 baris kode aja ya. Oke, seperti ini kita running aja. Set, jalanin aja tombol hijaunya. Masukkan nama Anda, langsung misalnya nama saya Indra Kurniawan, gitu, enter, ya, NIM. Nah, lanjut dengan NIM, NIM-nya sekian, ya. Enter lagi, nanti ada alamat Anda, alamat saya dikasih ya, kalau mau ngopi silahkan. Ini. Oke, nah kalau di enter, kita enter aja ya. Set, gitu ya, tampillah seperti ini ya. Tuh, ya sudah kita panggil ya. Nah, tadi kan kita panggil nih, sebentar nih saya jelaskan dulu maksud dari kenapa outputnya seperti ini ya. Mungkin bagi yang belum paham, nah gitu. Oke, nah variabel nama kita panggil yang sudah kita isi, kita panggil lagi, ya karena saya ngisinya Indra Kurniawan ya dipanggil lagi ya Indra Kurniawan ya. Di sini saya mengisi NIM ya, kita panggil, terusnya alamat kita panggil lagi, oke? Gitu. Misalkan nggak kita isi ya, nanti kosong ya, gitu. Nah, gitu aja ya untuk program form identitas mahasiswa ini ya. Di sini kita belajar ya yang namanya variabel dan input ya. Nah, variabel itu untuk menyimpan datanya. Kalau nggak disimpan ya otomatis nggak bisa kita pakai lagi atau nggak bisa kita panggil seperti ini ya. Oke, gitu aja. Oke, langsung aja di sini kita lanjut lagi ke program yang kedua. Oke, untuk program yang kedua kali ini kita ingin membuat program menghitung luas persegi panjang, ya, menghitung luas persegi panjang, ya. Di sini adalah contoh outputnya, ya. Nah, di sini ada input juga nih, ada input juga, ya. Kita memasukkan panjang berapa, lebar berapa, nanti dihitung tuh luasnya, oke. Yang sudah kita tahu ya, pastinya rumus persegi panjang, rumus luas persegi panjang adalah P dikali L, ya. Di sini kenapa outputnya luasnya adalah 20 ya karena 4 dikali 5. Gitu. Oke, kita ingin membuat seperti ini, di sini mudah banget. Ya, mudah banget. Oke, di sini kode yang tadi nih, pom-pom yang tadi kita hapus saja ya. Set.
Oke, di sini bisa kita hapus dengan ini ya. Set, gitu aja. Nah, di sini langsung kita masukin print ya. Tadi kita ingin mencetak apa tadi? Menghitung gitu. Itu selera kamu ya. Ini saya mengedit aja sih. Menghitung hari tiga, menghitung luas persegi panjang gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita butuh variabel ya, yang namanya variabel panjang ya. Nanti kan nilainya akan kita kali. Berarti nilai itu harus disimpan dulu ya, harus disimpan. Maka dari itu kita buat variabel namanya bebas, untuk kalau saya namanya panjang, untuk menyimpan panjang. Nah, di sini ya berbeda dengan yang form mahasiswa tadi. Di sini karena kita yang ingin kita masukkan adalah angka ya, karena nanti bisa kita hitung kan 4 dikali 5 20. Jadi kita yang kita masukin adalah angka atau bilangan bulat. Maka dari itu kita butuh anotasi INT ya, INT ya, INT. Kenapa kita butuh INT, nggak langsung input aja kayak tadi? Karena kita ini memintanya angka ya, kita ingin memintanya angka ya, atau bilangan bulat agar bisa dikali ya, INT. Nah, di sini kita kasih aja INT, barulah input ya. Kalau misalnya teks aja kayak tadi, nggak usah pakai INT juga bisa ya, pakai input aja gitu. Nah, input gitu ya, langsung aja masukkan panjang gitu misalnya, masukkan panjang tuh ya, 2. Masukkan panjang di sini terserah kamu, panjangnya nanti kamu masukkan berapa. Di sini kita lanjut lagi baris baru, lebar ya. Sekarang untuk lebar kita buat variabel lebar. Sama ya, integer ya. INT itu maksudnya integer ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belajar ya, jadi ada berbagai macam tipe data ya, seperti string, integer, float, boolean ya. Nanti kalian pelajari aja tipe data ya. Gitu. Masukkan lebar gitu ya. Oke, sudah masukkan panjang, masukkan lebar, giliran kita nanti kan kita masukkan ya, kita masukkan seperti panjangnya, lebarnya nih kalau saya running. Oke, sudah ya. 9 misalnya ya. Di sini kita kasih 8. Oke, sudah. Nah, di sini tinggal kita hitung aja ya, dikaliin aja gitu. Oh ya, di sini kalian bisa pakai integer atau bisa pakai float. Jadi float itu adalah bilangan koma ya. Nah, di sini kalau kalian masukin misalnya kayak gini, misalnya panjang 7,8, ini bakal error. Karena tuh ya bakal error ya. Nah, di sini lupa saya sebenarnya, diganti aja jadi float ya, agar bisa perhitungan koma ya. Float ini adalah tipe data bilangan koma ya. Dia bisa menghitung koma juga ya. Lupa. Oke. Gitu ya. Nanti kasih aja di float gitu ya. Gitu. Jadi walaupun koma jadi bisa kehitung ya. Sekarang kalau di enter ini misalnya 8,9 ya, ini udah nggak error ya, karena float itu adalah tipe data bilangan koma. Oke, ini kita hapus lagi, kita berhentiin ya. Oke, sekarang lanjut lagi, kita luas hitung, tinggal hitung luas ya. Kita buat variabel luas dulu ya. Jadi variabel luas ini isinya adalah panjang ya dikali lebar. Ya, udah gitu aja. Gampang banget ya. Panjang dikali lebar. Oke, ya. Kalau sudah kayak gitu, tinggal kita cetak aja, print luas persegi panjang gitu ya. Adalah. Nah, tinggal kita panggil aja variabel luas yang sudah kita isi. Nah, udah gampang banget ya. Nah, jadi hanya dengan 5 baris kita bisa membuat program menghitung luas persegi panjang. Sekarang kalau kita jalankan, kita run aja ya. Di sini masukkan panjang, contohnya kita 9,8 deh. Atau 9 aja dulu ya, nggak usah pakai koma. 9 kita masukin 5 ya, berarti otomatis kan 45 nih ya, karena luas adalah panjang dikali lebar. Di enter, oke ya. Luas persegi panjang adalah 45. Oke, ini sekarang kalau kita masukin dengan koma, misalnya 4,5 dikali misalkan 2,5
6 gitu lah ya. Di enter aja, totalnya seperti ini. Oke, gitu. Gampang ya, gampang banget ya. Langsung kita lanjut ke program yang ketiga. Oke. Oke, di program yang ketiga ini kita ingin menggambar bintang. Waduh, maksudnya menggambar apa? Jadi gini ya. Jadi nanti kita disuruh menginput ya, mau berapa baris bintangnya. Di sini contohnya kita 7 bintang ya. Di sini akan tampil seperti ini. Waduh, mantap ya. Segitiga seperti ini. Nah, di sini kalau kamu lihat di sini 7 baris ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nanti kalau saya masukin ibaratnya 5, nanti ya 5 baris doang ya. Misalnya 3 ya 3 baris sesuai inputannya ya. Oke, di sini mungkin berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya yang hanya kalian input dan juga panggil input panggil. Di sini ada yang namanya kita ingin mempelajari basic pemrograman yang lain, yaitu ada looping ya. Looping mungkin bagi teman-teman maba ya yang udah belajar looping sedikit paham mengenai program ini ya. Jadi saya jelaskan, looping adalah kode program, blok kode program untuk mengulang-ulang kode yang di dalamnya. Waduh, bingung nih ya. Masih bingung bagi yang belum terlalu paham. Nah, nanti kita langsung aja ya, jalanin aja biar nggak bingung. Langsung aja kita jalanin lagi. Ya, ini bisa dihapus saja program yang ini. Oke, ya. Oke, kita hapus. Ya, di sini langsung aja. Di sini kita print. Ya, kayak tadi lah ya, sama menggambar. Menggambar. Draw ya, draw. Menggambar bintang ya. Bukan meminum bintang ya, menggambar ya. Nah, beda ya, beda. Oke, menggambar bintang. Nah, di sini kita butuh apa untuk mengulang-ulang bentuk barisnya ini ya. Oh ya, di sini sebelum itu kita minta input dulu ya, cetak berapa baris bintang. Oke, kita input aja, misalnya kita masukin aja di sini, kita buat variabel bintang ya dengan tipe data integer ya. Integer itu bilangan bulat ya, nggak usah pakai koma ya. Kalau tadi kan kita pakai float ya, jadi keluar bisa pakai koma. Nah, sekarang kita cuma butuh integer aja ya, karena mau masukin berapa, masukkan waduh, U-nya banyak banget, bukan berapa baris bintang ya, baris di bintang gitu. Nah, sekarang itu aja. Nah, sekarang di enter aja, masukkan berapa baris bintang. Nah, nanti kita ulang-ulang si kodenya ini ya, sesuai si ini. Cara gimana? Gampang banget. Untuk looping di Python atau perulangan di Python ya, for di Python itu kita memakai kayak gini. For i in rank. Nah, random rank yang saya maksud. Nah, ini kita kasih tanda kurung aja. Nah, di sini kamu mau ngulang berapa? Nah, di sini dia meminta adalah integer. Nah, integer misalnya mengulang 9, ya 9 kali. Ya, kita kan mau mengulangnya sesuai si inputan kita. Ya udah dimasukin aja variabel bintang. Ya. Nah, gitu. Nah, di sini nggak hanya i aja, sebenarnya bisa kamu ganti jadi bebas ya. Misal gini-gini juga nggak masalah. Ya, begini juga nggak masalah. Cuman ya di sini saya memakai i. Oke. Oke, di sini kita kasih titik 2 ya, titik 2. Nah, sebagai penutup dari statement ini ya. Nah, di enter aja. Nah, menjorok ke dalam seperti ini, udah otomatis menjorok ke dalam. Nah, nanti tinggal yang maksudnya menjorok ke dalam ini apa ya, ini ya, program yang ingin kita ulang berapa kali ini ya. Di sini misalnya saya mencetak print halo gitu. Nah, dia akan mengulang, halo ini akan mengulang sesuai bintang ya. Misalnya saya masukin bintangnya 2 kali, berarti saya ingin mengulang halo ini sebanyak 2 kali. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, di sini langsung aja, di sini saya buat variabel. Nah, untuk saya ingin memberikan seperti ini ya. Tuh, 1, 2, 3 ya, setiap perulangan, setiap ganti baris ya, misalnya baris 1 bintangnya 1, baris 2 bintangnya 2, baris ketiga bintangnya 3, ya, terusnya gitu ya. Kita mau buat seperti itu ya gampang banget sih sebenarnya ya. Kalian cukup bikin kayak, kenapa ke zoom-nya loh ya. Kita cukup bikin gini ya. Misalnya kita buat variabel A ya, A ini isinya adalah misalnya kita buat di sini 0 deh ya. Kita buat dari sini 0. Ini A sama dengan 0 gitu ya. Jadi A ini adalah 0 ya. Nah, A sama dengan A plus 1 gitu ya. A sama dengan A plus 1.
Nah, jadi gitu aja. Nah, sekarang saya tulis dulu aja ya. Nanti untuk penjelasannya di akhir. Print ya, gitu. Sekarang dikali A, gitu. Sekarang kalau kita running, coba apakah sudah bisa? Masukkan berapa baris bintang? Di sini kayak saya masukkan 7 lah ya. 7, oke. Ya, mantap ya. Tuh, ya udah otomatis. Kenapa dia otomatis? Ya, nanti saya jelasin dulu. Kita coba lagi. Misalnya saya masukkan cuma 3 bintang gitu deh. Tuh ya. Oke, seperti ini. 3 aja ya. Nih, saya jelasin dulu. Nah, di sini bintang yang kita masukkan ya, misalnya 3, ya, masukin. Di sini kita mau ngulangin sesuai bintang ya. Di sini karena saya masukin 3 bintang ya, ya udah dia mengulang ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini ya baris yang diulang ini ya, A sama dengan A plus 1. Di sini sebelumnya A sudah saya kasih 0, A sama dengan 0, A sama dengan A plus 1. Maksudnya apa? Jadi gini, ya, kita ingin mencetak bintang ini ya sesuai dengan barisnya. Ya, misalnya baris ke-1, bintangnya 1, baris kedua, bintangnya 2. Nah, di sini tinggal gampang banget ya. Di sini A sama dengan 0, A ya, variabel A berisi adalah 0 ditambah 1. Nah, jadi otomatis kan 1 tuh, ya, 1. Ya udah, kita cetak si bintang ini sebanyak 1 kali gitu. Nah, nanti diulang lagi kodenya. Kan sudah saya bilang ya, for ini kode untuk ngulang kode. Nah, diulang lagi kodenya. Nah, tadi kan A ini isinya udah 1. Ya udah, 1 ditambah 2. Nah, jadi berarti udah jadi 2 nih ya. Nah, print bintang ini sebanyak 2 kali. Diulang lagi kodenya karena A ini udah 2, 2 ditambah 1, 3. Nah, berarti variabel A udah isi jadi 3, ya kan? Ya udah kita cetak si bintang ini banyak 3 kali. Gitu ya prosesnya. Gampang banget ya? Gampang banget. Nget. Ya, jadi ini ya, ini adalah kode looping ya, dalam pemrograman ini adalah looping atau pengulangan ya. Jadi kode yang di dalamnya ini diulang-ulang ya, diulang-ulang ya, diulang sampai bawah udah habis, diulang ke atas lagi, bawah sudah habis, ke atas lagi ya, diulang-ulang sebanyak yang kamu mau. Di sini ya sesuai yang saya masukkan ya, saya memasukkan 3 ya diulang 3 kali gitu. Gampang ya. Lanjut lagi ke kode atau program yang keempat. Nah, di program yang keempat ini kita ingin membuat ya validasi umur untuk mendapatkan KTP ya. Jadi gini, yang sudah kita ketahui ya, yang sudah kita ketahui kalau kita mau mendapatkan KTP atau kartu tanda penduduk ya, itu kita harus umur kita lebih dari atau sama dengan 17 tahun ya, gitu. Nah, nanti bentuk programnya kayak gini. Ada inputan yang menanyakan berapa umur kita. Misalkan umur kita di sini, contoh di sini umur saya 18. Nah, nanti dicek jika umur kita lebih dari atau sama dengan 17 tahun, maka akan keluar output sudah punya KTP. Ya. Gimana yang tidak? Ya, tidak lebih dari atau sama dengan 17. Nah, jika tidak, maka akan keluar output belum punya KTP. Ya. Nah, di sini kita masuk ke basic pemrograman yang namanya branching atau percabangan. Ya, percabangan. Maksudnya percabangan seperti apa? Nah, langsung aja. Sekarang kita hapus ya, ini kode perulangan ya. Nah, perulangan, ada percabangan. Ini kita beginin aja ya, kita ulangin, menggambar bintang, kita ganti jadi cek umur, validasi umur mendapatkan KTP, validasi. Mungkinnya saya merasa di sini terlalu panjang ininya ya. Di sini kita ini aja ya. Ini hanya dari segi desain aja ya. Panjangan enak di mata. Validasi umur mendapatkan KTP gitu ya. Gitu. Nah, sekarang di enter aja. Nah, kita butuh yang namanya variabel tentunya ya untuk menyimpan nilai inputan kita ya. Nah, variabelnya bebas saya kasih di sini umur ya, umur ya sama dengan. Nah, karena umur adalah bentuknya adalah bilangan bulat ya, angka ya. Nggak ada ya umur 18 koma, jadi bukan float yang kita minta dan juga bukan inputan biasa, bukan teks ya.
kita butuh yang namanya integer. Ya, langsung aja int untuk bilangan bulat. Ya, nah, langsung aja int set input gitu. Nah, di sini titik 2 untuk memunculkan teks, masukkan. Udah, kaknya banyak banget. Umur Anda gitu. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita udah buat variabelnya, saatnya kita cek. Di sinilah apa yang dimaksud percabangan. Ya, jadi percabangan ini bentuknya seperti ini ya. Tolong kamu lihat dan pahami. If ya, jika umur ya lebih dari, kita mau buat si ngecek ya, misalnya umurnya lebih dari atau sama dengan 17, otomatis kan dia udah punya KTP nih. Nah, kita mau buat seperti itu. Jika umur lebih dari sama dengan 17 lah ya. 17, langsung klik aja 17. Titik 2 ya, sama kayak for. Ya, sama kayak for tadi kamu kasih titik 2, nantinya kalau kamu enter kamu masuk ke blok kode program yang menjorok seperti ini. Ya, artinya misalnya syaratnya ini benar ya, syaratnya ini benar ya, umur kita lebih dari 17 tahun dan benar. Nah, dia masuk ke blok kode program yang kayak gini. Nah, sekarang saya ingin mencetak print ya, sudah punya KTP gitu ya, sudah punya KTP gitu ya. Misalnya syaratnya ini benar, maka saya akan mencetak blok kode program yang di dalamnya. Jadi blok kode program ini adalah bagian dari si if ini ya. Tuh ya, tuh bagian dari sini ya. Ini adalah bagian atau badannya ya. Satu badan. Nah, gimana jika tidak ya, jika tidak umur kita nggak lebih dari atau sama dengan 12, gampang banget. Ini adalah if else, dalam pemrograman ini adalah if else ya. Tuh ya. Kamu tulis aja ya, di sini harus sejajar dengan if ya. Karena adalah syarat yang lain, jangan masuk karena nggak bakal, ini bakal error ya. Karena ini adalah syarat yang lain. Ya, if else. Jika tidak ya, jika tidak maka kita akan mencetak, belum punya KTP dong. Oh ya, otomatis belum punya KTP kan kalau umurnya belum lebih dari atau sama ngomong apa sih? Jadi otomatis ya belum punya KTP kan? Iya, udah belum punya KTP gitu. Aduh, saya susah banget ngetik karena saya di sini langsung banget menatap layar monitor ya. Maklum, belum punya tools yang bagus ya untuk nge-record ya, jadi harus menjorok sekali ke dalam. Nggak perlu tahu ya bentuknya seperti apa. Nah, sekarang gitu aja. Nah, di sini kalau saya running gini, oke, tampillah validasi untuk umur mendapatkan KTP. Masukkan umur Anda. Nah, sekarang coba saya masukkan umur saya 20 tahun. Ya, otomatis sudah punya KTP dong. Ya, kalau 20 tahun. Nah, di sini kan dicek nih, 20. Jika umur lebih dari 17, lebih dari atau sama dengan 17, maka akan mencetak sudah punya KTP. Nah, sekarang saya masukkan 20, berarti variabel umur ini isinya 20 ya. 20 lebih dari 17 tidak? Otomatis lebih kan, berarti syaratnya benar, maka dia akan mencetak ini. Ya, sekarang kalau saya masukkan, saya enter aja, tuh sudah punya KTP. Gimana misalkan kita salah, syaratnya salah ya. Syaratnya salah ya, umur kita tidak lebih dari 17 tahun. Nah, gimana? Contohnya, saya di sini masukin 4 ya. Syaratnya salah dong, karena umur ya lebih 4 tidak lebih dari 17 tahun ya, syaratnya salah. Gimana syaratnya salah? Dia otomatis akan masuk ke si else ini. Ya, secara otomatis dia akan masuk ke si else ini. Oke, di sini 4. Oke, belum punya KTP ya. Paham ya? Gimana 17 persis? Nah, ya, karena di sini syaratnya adalah umur lebih dari atau sama dengan ya, sama dengan 17, maka dia tetap aja dia mendapatkan KTP. Karena ada tanda lebih dari atau sama dengan 17. Nah, gitu. Dia sudah punya KTP. Oke? Gitu aja. Ini dalam pemrograman namanya adalah branching atau percabangan. Oke? Kita sudah belajar tadi perulangan, percabangan sudah. Ya, sekarang lanjut lagi ke ke program yang terakhir, yaitu kelima. Oke? Nah, untuk program yang terakhir, kita ingin membuat validasi nilai akhir mahasiswa. Jadi seperti ini, ya. Nantinya kita disuruh menginput nilai UTS kita, nilai UAS kita, dan nilai tugas kita.
ya. Nah, biasanya kan kita kalau nilai akhir itu nilai UTS ya ditambah kompilasi antara nilai UTS, nilai UAS dan nilai tugas ya. Nanti dihitung, ditentukanlah. Nah, nantinya kita ingin membuat seperti ini ya. Ada grade A dan grade B dan grade C. Jadi kita mempunyai 3 grade ya. Nah, kita akan mempunyai 3 grade. Jika semua nilai ini kita total ya, kita total lah, nanti kita total. Nah, jika semua nilai ini kita total, nilai hasilnya adalah lebih dari atau sama dengan 80 ya, maka dia akan mendapatkan grade A ya. Nah, di sini nilai dia setelah ditotal nih ya mendapatkan 84 dan otomatis dia mendapatkan grade A. Gimana kalau nilainya yang grade B? Jadi grade B itu syarat mendapatkan grade B adalah nilai dia lebih dari atau sama dengan 70 ya, 70 ya, bahkan dia lebih dari 70 atau 970 dia akan mendapatkan grade B. Ya, grade C gimana? Kalau grade C itu dia kurang dari 70 ya, dia akan mendapatkan grade C ya, seperti itu. Gampang banget ya untuk program yang seperti ini ya. Di sini akumulasinya adalah nilai UTS 25%, nilai UAS 25% ya, udah 50% ya kalau digabung. Nah, nilai tugas ini 50%. Jadi pas 100% ya. UTS 25, UAS 25, tugas 25. Oke. Seperti itu aja. Sekarang kita langsung ke codingannya. Ya, di sini saya gini dulu, kita lanjut ke codingannya. Nah, di sini kita validasi untuk validasi nilai akhir mahasiswa ya. Nilai akhir. Kita caps lock. Nah, oke, udah caps lock. Nilai akhir mahasiswa. Oke, mahasiswa. Gitu. Ya. Oke, kita butuh variabel untuk menyimpan nilai UTS, UAS, dan juga apa tadi namanya? Tugas ya, karena nantinya akan kita akumulasi dan kita masukkan ke variabel total ya. Nah, maka dari itu kita butuh inputan ya. Inputan juga kita di sini masukin UTS. Saya menamakan variabelnya untuk UTS, saya menamakan variabel UTS. Nah, di sini langsung aja karena nanti bentuknya kita bisa masukkan bilangan koma. Jadi kita kasih plot ya, sama kayak tadi, plot ya. Tanda kurung aja. Nah, kita meminta input gitu ya. Langsung aja kutip untuk memberikan teks, masukkan ya nilai UTS Anda gitu. Ya, masukkan nilai UTS Anda. Oke, sudah seperti ini. Di sini baiknya saya copy paste dulu ya, Ctrl C, set, copy paste ya, karena nantinya di sini untuk UAS. Nah, di sini variabelnya gampang, tinggal kita ganti aja. Di sini saya ingin memberikan UAS ya, di sini plot input juga. Nah, di sini masukkan nilai UAS Anda. UAS Anda ya. Ini saya copy lagi, ini untuk tugas. Ya, tugas. Nilai tugas nih ya. Masukkan nilai tugas Anda ya. Semuanya ini bentuk bilangannya float ya, karena bisa koma ya. Oke, nah udah kita masukkan ke variabel-variabelnya masing-masing. Saatnya kita total aja. Total. Variabelnya saya menamakan tot ya. Tot. Total aja lah ya. Jadi enak dibacanya. Tot. Oke, total di variabel total ini berisi nilai UTS kita dibagi 15%, UAS kita 25, UAS juga 25%, dan tugas itu 50%. Nah, untuk itu gampang banget ya buatnya. 0,25 dikali UTS gitu. Nah, ya. Ditambah ya. Sekarang yang UAS ya 0,25 juga ya, sama untuk UAS. Nah, di sini kali UAS ya. Nah, di sini ditotal lagi, ditambah lagi nilai UTS, tugas ya. Tugas ini 50% ya. 0,50 dikali tugas gitu. Ya, sekarang kita enter, lanjut lagi ke baris baru. Nah, sudah seperti ini, saatnya kita cek deh. Karena yang kita cek ini ada 3 ya. Kalau tadi kan, nah di sini fungsinya percabangan. Ada percabangan di sini, karena kita akan mengecek nilai-nilainya. Ya. Nah di sini kan, kalau tadi kita cek itu hanya 2 ya. Jika umurnya lebih dari itu, maka dia akan mengatakan itu. Jika tidak,
dia akan mengatakan belum punya. Nah, tadi 2 doang ya syaratnya. Nah, di sini kita banyak syarat karena ada A, ada B, ada C. Nah, kalau gitu apakah kita pas pakai if else seperti tadi? Tidak pas ya, karena syaratnya aja lebih dari 2. Ya, nggak bisa kita pakai if else. Makanya kita ingin memakai if elif ya. Seperti apa bentuk if elif? Seperti ini ya. If gitu ya. If. Nah, kita cek nih yang pertama itu if ya. Kita cek total, jika total ya lebih dari atau sama dengan berapa? Tadi 80 ya. Jika nilai total lebih dari atau sama dengan 80, dia akan mencetak print grade A gitu ya, grade A. Gitu ya. Nah, sekarang kita elif. Nah, sekarang kita elif. Elif. Ya, elif. Yang kedua ini elif. Jadi dalam if elif elifnya ini boleh banyak ya. Elifnya misalnya kamu punya mengecek 10 syarat. Nah, if-nya cuma 1, if-nya kita kasih 1 aja. Nah, untuk elifnya kamu boleh banyak pun bisa ya. Misalnya dari 10 syarat ya if-nya cuma 1, 9 syaratnya lagi elif gitu. Ya, ibaratnya gitu ya. Nah, di sini karena kita punya 3 syarat, nah if-nya cuma 1, kita pakai 2 elif. Ya, elif total gitu lebih dari atau sama dengan 70 ya, maka dia akan mengatakan print grade A. Nah, grade B. Grade B ya. Nah, yang terakhir ya elif gitu. Nah, yang ini elif. Nah, total lebih dari kurang dari 70 ya. Kurang dari 70 ini kita dapat grade C. Kita akan mencetak grade C gitu. Grade C ya. Seperti ini kurang lebihnya ya. Di sini ya. Jadi komputer ya baca dari kode dari atas ke bawah dulu. Nah, dicek nih misalnya nilainya itu adalah lebih dari atau sama dengan 80, dia dapat grade A. Nah, maka otomatis yang ininya gue cek lagi ya, dia keluar dari ini ya, dia keluar dari yang ini ya. Jadi ini itu ibaratnya seperangkat ya, bukan ini seperangkat ya. Misalnya ininya udah benar, dia udah nggak bakal ngecek ini lagi, ke bawah-bawahnya udah nggak bakal dicek lagi ya. Misalnya ininya syaratnya salah gimana, ya udah dicek lanjut lagi ke bawahnya ya. Nah, jika totalnya lebih dari atau sama dengan 70, maka dia akan dapat grade B ya. Nah, di sini mungkin ranknya hanya dari 70 sampai kurang dari 80 karena udah dicek ya. Udah dicek di sini karena masih syarat salah juga ya, nggak lebih dari 80. Nah, dilanjut lagi di sini apakah dia lebih dari 70 ya atau sama dengan 70, maka dia akan mendapat grade B. Jika ini salah juga syaratnya, dia masuk ke bawahnya ya, gitu. Ya, gampang banget ya. Sekarang kita running aja. Ya, masukkan validasi nilai akhir mahasiswa. Misalnya di sini saya masukkan, karena float kita bisa mainin koma ya, 98,4 gitu. Kita buat grade A dulu aja ya. 9,4 di sini 30. Wih, jangan 30 ya. Wah, masukin 3 di sini. Coba. Aduh, kita dulu ya. Sebentar ya. Di sini kita masukin aja nilai UTS Anda 98,5 ya. Enter nilai UAS Anda, misalkan ambil contoh kita masukin 78,9. Kita ingin membuat dia grade A dulu aja ya. Di sini kita kasih nilainya bagus. 9 misalnya 88 lah ya. Gitu enter, nah dia dapat grade A. Oke? Ya. Nah, grade A. Oke, gampang banget kalau kamu mau lihat nilainya. Di sini kita bisa cetak aja print sama kayak tadi, print total nilai akhir Anda gitu ya, seperti yang output yang saya beri tadi. Akhir Anda gitu, titik 2 total ya. Di sini ya, di sini udah kita cetak ya, nanti kita total nih. Bisa kelihatan totalnya berapa. Misalnya kita mau buat dia grade B ya. Grade B ya sekitar 87,4 lah ya. Oh ya, sebelum ini kita anjlokin lagi. 75. Nah, ini kita agak naikin lagi ya. 76 lah ya.
Gitu. Nah, nilai akhirnya adalah 78 ya, 78. Ya, di sini dia nggak masuk ke sini. Dia nggak masuk ke sini karena total 78 tidak lebih dari 80 kan. Dia masuk ke sini ya, dia masuk ke yang 70 ya. Ya benar. Makanya dia bisa grade B. Oke, tinggal kita bikin yang grade C ya. Di sini saya masih 54,8, terusnya juga aduh ya, sadis nilainya ya. Terusnya kita kasih 67 aja. Oke. Tuh, nilai akhir Anda 55,7 ya. Karena di sini dia syaratnya salah ya, syaratnya salah, di sini syaratnya salah. Nah, dia benar baru di sini. Ya, 57 kurang dari 70, 55 kurang dari 70. Ya, maka dia mendapatkan grade C. Oke, gitu aja ya. Oke, di sini kita sudah mencapai, sudah menemui akhir di penghujung video ya. Kita sudah membuat 5 program sederhana menggunakan bahasa Python ya. Saya harap di sini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas kuliahnya ya, maba-maba ataupun bagi kalian yang belajar otodidak ya, nggak melalui dunia perkuliahan, bisa kalian pahami kodenya ya. Nah, di sini kita sudah memakai semua basic dalam pemrograman seperti variabel, tipe data, dan juga operator sudah kita pakai, percabangan, perulangan sudah kita pakai ya. Oke, gitu aja. Selamat semangat belajar ya. Jangan lupa ya ngopi saat ngoding biar gak pusing. Kalau error jangan pusing juga ya. Error ya ditangani gitu ya. Seperti ini lah video kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.